Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pada siang ini kita dapat mengikuti perkuliahan ya. Perkuliahan yang ke-1 ya, di semester genap, yaitu manajemen UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah ya. Nah, saya usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, mengenai UMKM ini sendiri sebenarnya teman-teman mungkin sudah banyak lah yang mengetahui ya mengenai UMKM ini. Nah, ini ada lagi nih teman-teman yang mau gabung ya. Nah, sebelumnya teman-teman udah kenal saya belum? Kayaknya belum ya. Oke, kalau memang belum, mungkin saya perkenalan diri dulu. Nama saya Hasib Asidiki ya. Saya salah satu dosen ya di sana ya, di Institut Agama Islam Syahid Bogor ya, sejak tahun 2019 ya. Background pendidikan saya dari D3-nya itu dari Politeknik Negeri Jakarta ya, ambil jurusan akuntansi. Lalu S1 saya lanjut ke Universitas Pancasila. Dan saya lanjut S2 saya di Universitas Az-Zahra ya. Universitas Az-Zahra. Dan saya pernah mengajar sebelumnya di beberapa kampus ya. Seperti di Universitas Pancasila ya, Universitas Mercu Buana pernah juga. Terus di Institut Setiami ya, juga pernah mengajar juga ya. Saya memang lebih banyak mengajar mata kuliah. Sebenarnya awal itu saya banyak mengajar tuh mata kuliah yang berbau-bau syariah gitu ya. Yang ekonomi syariah ya, perbankan syariah, lalu pembiayaan syariah ya. Nah, itu memang saya awalnya banyak sekali mata kuliah itu, walaupun sekarang mulai meluas. Bahkan saya pernah mengajar ekonomi Indonesia ya. Tahun berapa tuh ya di Pancasila ya, tapi saya itu tidak lagi ya, karena juga itu permintaan saya juga untuk tidak diberikan mata kuliah itu lagi karena itu bukan background saya gitu ya. Jadi ketika saya mengajar pun sebenarnya saya juga milih-milih ya teman-teman di mata kuliah apa, karena saya tidak mau juga menyesatkan mahasiswa saya ya dalam pemberian ilmu, karena itu akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, saya alhamdulillah ya beberapa semester kemarin juga mengajar juga di Pancasila juga, yaitu agama ya, belajar agama, terus ekonomi syariah ya. Kalau di sini insya Allah Muslim semua ya. Adakah yang Muslim? Ya? Muslim semua Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kalau di sana ya insya Allah Muslim semua ya. Jadi saya juga mungkin ya istilahnya ya nggak akan ngerem-ngerem untuk ngomong gitu kan. Kenapa? Karena ya sudah sepahaman ya. Beda ketika di kampus lain ya. Walaupun mata kuliahnya itu mata kuliah yang syariah gitu ya. Saya pernah mengajar ya di kampus lain ya. Itu mata kuliahnya itu perbankan syariah ya. Tapi ada yang non muslimnya juga ya. Nah, ketika saya waktu dapat di RPS-nya itu pembahasannya mengenai Quran dan hadis ya. Jadi salah satu sumber perbankan syariah kalau misalnya itu kan Quran dan hadis. Saya sempat jelasin itu kan, Quran ini kayak gini-gini, hadis itu kayak gini-gini. Nah, ada yang protes gitu kan. Ada yang protes. Protesnya, Pak, emangnya ini harus ya Pak dapat penjelasan kayak gini? Oh iya, karena ini kan mata kuliahnya ini gitu. Oh iya Pak gitu. Ya, saya harapkan ya kalau di sini karena kita ada Muslim semua ya, insya Allah inilah ya udah saling pemahaman ya. Walaupun mata kuliah di sini kita bukan ada embel-embel syariahnya ya, manajemen UMKM ya. Tapi saya akan tetap ada nilai-nilai syariahnya, nilai-nilai keislaman itu tetap ada ya.
Nah, manajemen UMKM ya atau yang lebih diinikan ke UMKM-nya ya. Karena kalau manajemen itu sendiri sebenarnya sudah ada mata kuliahnya sendiri ya, manajemen ya. Nah, teman-teman, UMKM ya itu memang sejarahnya kalau di Indonesia itu belum lama ya. UMKM itu menjadi suatu pembahasan yang menarik gitu ya, itu semenjak terjadinya krisis moneter tahun 1998. Nah, teman-teman udah lahir belum tahun segitu? Belum atuh Pak. Belum, Pak. ya. Iya. Nah, ini rata-rata kayaknya seangkatan saya ya, lahir tahun 2000 ya. Saya juga 2003. Oh, 2003. Ya sama, saya juga 2003 juga sih ya, tapi sebelum Masehi ya. Oke. Ya, memang UMKM ini ya, UMKM ini itu kalau dibilang masih baru ya. Ya, jadi kan teman-teman ya, kalau bicara baru dalam bidang ilmu pengetahuan itu tolok ukurnya itu 100 tahun ya. Kalau udah lewatin 100 tahun baru dibilang udah lama gitu ya. Tapi kalau ya masih di bawah 50 tahun itu istilahnya masih baru lah ya. Itu baru beberapa puluh tahun yang lalu ya. Itu tahun 1998 itu memang sektor UMKM itu baru mulai dilirik, dibahas ya di Indonesia. Kenapa? Karena sektor UMKM inilah yang dapat bertahan ketika terjadinya krisis moneter ya. Nah, bicara krisis moneter itu sebenarnya ada di mata kuliah ekonomi makro ya. Kenapa bisa terjadinya krisis moneter ya? Tapi yang pastinya sektor UMKM ini dia tetap bertahan karena dia bisa melewati krisis moneter. Kenapa dia bisa melewati krisis moneter? Karena sektor UMKM inilah yang menggunakan dana pribadi ya, istilahnya tidak ngutang ya, tidak utang dari lembaga-lembaga keuangan ya, yang menyebabkan justru mereka menjadi terpuruk ya, mereka menjadi terlilit hutang ya, terlilit utang yang berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga di sini bukan berbunga-bunga seneng ya, tapi berbunga-bunga ini berlipat-lipat ya. Nah, akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, bahkan bank ya, sebagai lembaga keuangan terbesar, itu banyak yang terlikuidasi atau gulung tikar ya, istilahnya mereka harus tutup usahanya karena mereka tidak dapat membayar utang-utang mereka ya. Nah, kenapa mereka bisa tidak membayar utang-utang mereka? Karena utang mereka itu pertama dari sisi mata uang, mereka menggunakan mata uang dolar ya. Di sisi lain mereka minjamnya juga ada ketentuan yang harus membayar plus bunga ya. Nah, sedangkan pada sektor UMKM terutama sektor menengah mikro ya, sektor mikro. Sektor mikro ini sektor yang paling selamat ya. Bahkan kalau memang dia mau istiqomah ya, tidak utang ya, dia bisa selamat dunia akhirat ya. Kenapa? Karena sektor mikro ya, karena pendanaannya pun kecil ya dari dirinya sendiri juga. Nah, itu menyebabkan dia bisa bertahan ya. Dia bisa bertahan, dan juga sektor mikro itu adalah sektor yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat banyak, yaitu biasanya sembako ya, terus restoran makan ya, tempat makan ya. Nah, itu adalah kebutuhan mendasar manusia dan juga setiap hari manusia butuh itu ya. Beda dengan perusahaan-perusahaan besar ya, mungkin yang mana kebutuhannya itu bukan kebutuhan sehari-hari ya, bukan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya. Ya contoh misalkan kalau perusahaan besar itu memproduksi semen gitu kan, memproduksi apalagi kaca dan segala macam, itu yang memang membutuhkan modal yang besar, membutuhkan keahlian, dan juga dia membutuhkan tempat yang besar juga ya. Nah, sektor usaha-usaha besar tersebut kan tidak semua orang pasti nggak akan setiap hari beli semen kan, kecuali kalau makanan pokoknya berubah jadi semen, enggak kan. Nah, tapi tetap aja ya mereka tetap harus memproduksi itu kan, mereka tetap harus menjual itu gitu loh, mereka tetap harus bisa menjual itu ke tangan konsumen, tapi konsumennya itu tidak sebanyak pada sektor mikro gitu ya, tidak sebanyak sektor mikro.
yang mana kebutuhan itu adalah kebutuhan masyarakat banyak ya, kalau istilahnya itu dalam ilmu maqasid syariah ya, itu adalah yang daruriyat ya, yang daruriyat, yang darurat ya. Nah, yang daruriyat yaitu sektor yang memang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, nyawa yang akan terancam gitu. Akan ada orang yang nyawanya melayang karena nggak bisa makan gitu kan, karena dia tidak makan ya. Nah, ini sektor mikro ini, kenapa sektor mikro ini menarik untuk dibahas dan dikembangkan, karena sektor mikro ini dia menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Dia memproduksi barang pun juga barang kebutuhan mendasar ya, yaitu makanan pokok ya. Kalau dalam ilmu maqasid syariah itu adalah daruriyatnya ya, daruratnya ya. Kalau tidak terpenuhi maka dia akan menyebabkan adanya nyawa ya, mengancam nyawa seseorang gitu kan. Nah, itulah istilah itu daruriyat ya, darurat ya. Nah, beda dengan sektor usaha-usaha besar ya teman-teman ya. Sektor usaha-usaha besar yang mana mereka itu memproduksi barang-barang yang mungkin itu bukan barang-barang yang darurat atau barang-barang yang harus dipenuhi ya, seperti semen ya, terus apalagi kaca ya, dan sebagainya macamnya, itu barang-barang berat ya. Itu kan dia dibutuhkan ketika adanya sesuatu yang dibangun, misalnya bangun rumah, bangun gedung ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu, mereka itu harus tetap ada kan, mereka tetap harus ada. Nah, disinilah yang menjadi persoalan. Mereka tetap harus ada, tapi penjualan belum ada. Akhirnya apa? Mereka biasanya melakukan pinjam, ya, utang ke pihak lain, biasanya ke lembaga-lembaga keuangan, ya. Nah, ketika mereka melakukan utang, ya, pinjam, ya, mereka akan adanya bunga, gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan usaha-usaha besar itu memiliki risiko yang besar juga, ya, yaitu risiko untuk membayar utang plus bunganya. Sedangkan kalau sektor mikro, ya, satu sisi ya mereka tidak punya utang ya, tapi ya mereka modalnya kecil ya. Jadi dari sini kita udah terbayang ya risiko pada sektor mikro ini, yaitu mereka sisi keuangan. Dan nanti detailnya akan saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya juga akan kirimkan juga ke teman-teman, yaitu RPS-nya ya. Sekarang ini kita hanya untuk membukanya aja ya teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka ya. Kita bisa tatap muka. Oke, saya lanjutkan. Usaha besar tadi ya, mereka membutuhkan dana yang besar juga. Karena mereka memproduksi barang-barang yang membutuhkan modal ya, dan juga keahlian yang spesifik gitu ya. Misalkan membuat semen, membuat kaca dan lain sebagainya, itu tidak bisa disentuh oleh sektor mikro di Indonesia. Mungkin kalau di negara lain mungkin bisa aja ya. Karena saya sempat dengar ya bahwa Cina itu sudah bisa memproduksi pipa migas pada sektor mikro mereka ya. Tapi walau alam ya seberapa kualitasnya nggak tahu juga ya. Tapi setidak-tidaknya artinya sektor mikro di luar negeri itu mereka sudah memiliki modal yang besar. Nah, kenapa harus ada mata kuliah ini? Ya, kenapa? Nah, ada mata kuliah ini sebenarnya mendorong ya agar kedepannya ya mungkin teman-teman kuliah di sini kan nggak mungkin mau selamanya kan, pasti pengen lulus juga kan, pasti suatu saat nanti ingin lulus dan ingin bekerja atau menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, dalam menciptakan pekerjaan sendiri inilah maka dibutuhkan yang namanya keahlian ya, keahlian. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang membuka usaha sendiri ya. Nah, ketika teman-teman membuka usaha sendiri, yaitu usaha UMKM, nah pastinya akan setidaknya ada modal mengenai pengetahuan ya. Modal mengenai pengetahuan. Nanti akan saya bahas apa saja sih permasalahan-permasalahan dalam UMKM ya. Permasalahan-permasalahan itu klasik teman-teman ya. Permasalahan itu istilahnya dari dulu itu ya itu masalahnya, sampai sekarang itu tidak terpecahkan gitu ya, tidak terpecahkan, padahal bisa aja sih terpecahkan. Kenapa ya? Karena ya nanti ya kita bahas ya di pertemuan berikutnya ya. Ini juga sebenarnya ada sangkut pautnya juga dengan mata kuliah lain, yaitu mata kuliah mikroekonomi Islam yang nanti ada tuh ya.
saling keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Kenapa kok bisa ada masalah di sini ya? Karena ada yang kurang nih di sini, ada yang nggak paham di sini gitu ya. Dan itu ternyata ya teman-teman, itu ternyata dipupuk ya dari perlakuan kita sehari-hari ya, dari perilaku kita sehari-hari ya. Kenapa bisa ada masalah ini ya? Contoh misalnya kenapa bisa ada masalah pada UMKM gitu kan? Nah itu sebenarnya ada tuh sangkut pautnya dengan ekonomi Islam ya. Nah, kenapa? Seharusnya secara apa ya? Secara teori ya, secara teori itu gampang banget gitu loh. Masalahnya apa sih? Kayak sederhananya deh ya, keuangan ya. UMKM itu masalah keuangan. Biasanya mereka akan stuck di masalah keuangan. Mereka biasanya modalnya kecil ya kan, sehingga mereka sulit berkembang ya. Terus karena keuangannya bermasalah, sehingga apa? Mereka dalam mengelola SDM-nya ya, mengelola produknya pasti akan bermasalah. Bermasalahnya apa? Misalnya SDM-nya mungkin ya tidak ada apa ya, standar SDM yang bagus tuh kayak gimana sih, pasti nggak ada. Terus juga produknya paling dari dulu sampai sekarang itu aja gitu kan. Walaupun bisa jadi ya memang itu kebutuhannya, tapi setidaknya tuh ada perbedaan. Misalkan apa ya, misalkan makanan ya. Dulu tuh sebelum pandemi ya, itu saya pernah dengar tuh ada namanya tuh pecel lele lela, tapi karena saya nggak pernah keluar lagi atau gimana ya, kayaknya nggak pernah kedengeran lagi tuh. Padahal bagus ya. Bagusnya kenapa? Karena dia punya semboyan bosan memasak lele seperti biasa, kan? Artinya apa? Walaupun dia secara apa dasarnya itu dapat pecel lele, gitu kan? Tapi dia punya semboyan bosan memasak lele seperti biasanya, dia punya inovasi, ya. Nah ini sektor UMKM ya, seharusnya seperti itu ya. Dia punya inovasi pengembangan produk, ya ada apa istilahnya, suatu produk yang nggak ada gitu loh, yang beda. Nah ini ya. Nah tadi ya masalah itu satu dari keuangan ya, keuangan sehingga dia dalam mengembangkan SDM-nya akhirnya bermasalah karena kekurangan dana ya. Terus dia juga akhirnya mau mengembangkan produknya pun juga akhirnya bermasalah karena kekurangan dana ya. Tempatnya pun juga akhirnya seperti itu ya. Nah itu semua kan beruntun kan. Padahal kalau kita lihat dalam mata kuliah yang lain, kalau kita mau praktekkan ya, ini yang salah bukan dosennya, tapi yang satu adalah kita ya. Kita sebagai umat Islam ini ya, sebagai orang Islam ini seharusnya kita memahami ya Islam ya. Dalam apa namanya, ekonomi syariah kan diajarkan bahwa kita tidak boleh bersifat individualis kan. Kita tidak boleh bersifat egois ya. Nah, seandainya kita mempraktekkan kita tidak egois, kita tidak individualis, pastilah yang namanya masalah-masalah keuangan ya itu akan teratasi teman-teman. Ya, itu kan teratasi. Teratasi gimana? Misalkan ya ada UMKM yang membutuhkan dana nih. Buat apa sih membutuhkan dana? Tapi buat apa? Gitu. Misalkan untuk apa namanya, pengembangan SDM-nya agar SDM-nya itu menjadi lebih profesional, gitu kan? Nah, tapi untuk membayar pelatihnya, coach-nya itu kan harus bayar, ya kan? Nah, harus coach-nya kan harus bayar kan, harus bayar. Tapi dia nggak punya uang, akhirnya apa? Dampaknya akhirnya udah dia nggak punya pengembangan pada SDM. Nah, kita sebagai seorang akademisi seharusnya kita bisa membantu mereka tanpa kita apa namanya memikirkan wani piro gitu kan, tanpa memikirkan apa namanya bayar berapa sih gitu, bayar segini ya gitu. Nah itu harusnya kita sebagai umat Islam ya, sebagai apalagi sebagai seorang akademisi ya, itu seharusnya kita tidak boleh berpikir seperti itu. Apalagi ternyata itu pun juga merupakan bagian dari tugas pokok akademisi pada perguruan tinggi ya, tridharma perguruan tinggi. Nah itu akan saling terkait ya teman-teman ya. Saya terkait ketika kita membantu orang lain ya, misalkan UMKM, dia akan berkembang, dan berkembangnya nanti suatu saat dia akan memberikan efek juga ke kita ya, berikan efek. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mau tanya nih, sudah sekarang semester, oh iya ada yang belum di ACC ya, maaf. Oke, teman-teman sini semester 4 ya.
4 apa 2? 2 ya? 2. Oh, ya, semester 2. Dua. Nah, semester 2 udah dapat mata kuliah apa aja? Ayo, baru kemarin. Oh, yang kemarin Pak, yang semester Ya, 1. yang 1. Oh, yang itu. Bahasa Inggris. Terus Filsafat ekonomi, Pak. Filsafat ekonomi. Iya. Sejarah pemikiran Islam. Apa? Sejarah Sejarah pemikiran Pemikiran Islam. ekonomi Islam. Terus? Quran, hadis, dan tafsir ahkam. Terus? Kewirausahaan Filsafat dasar. ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, Kewirausahaan dasar. kewirausahaan. Oh, namanya filsafat ekonomi Islam ya. Nama ininya ya. Apa namanya mata kuliahnya ya? Bukan mikroekonomi Islam ya. Iya, filsafat ekonomi Islam. Nah, pada mata kuliah filsafat ekonomi Islam tuh harusnya ada ya mengenai pola pikir ekonomi ya. Pola pikir bagaimana sih kita nih sebagai umat Islam ini dalam menjalankan perekonomian. Nah, dari situ tuh kuncinya tuh sebenarnya tuh nanti akan pengaruh ke UMKM, akan pengaruh ke segala-galanya ya. Kenapa? Karena di situ pola pikir kita tuh diubah. Teman-teman waktu SMA atau SMK atau MA pernah dapat nggak mata kuliah ekonomi Islam itu? Pernah, Pak. Nah, pernah ya. Apa tuh, Hafid? Belum pernah. Belum pernah. Nah, Hafid katanya udah pernah. Iya, Pak, pernah. Apa nama mata pelajarannya apa? Ekonomi bisnis. Oh, ekonomi bisnis. Kalau ekonomi Islam? Belum, Pak. Oh, Islam belum ya. Nah, ini ekonomi Islam ya, teman-teman ya. Oh, iya. Beda ya. Jadi gini, kita dari SD, SMP, SMA, atau SMK atau MA ya, itu kita mempelajari ekonominya itu ekonomi yang umum, ya kan? Ekonomi umum ya, yaitu ekonomi yang berasal pemikirannya dari orang-orang yang tidak, mohon maaf ya, tidak mengenal Tuhan atau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pola pikirnya yang dibentuk tuh seperti itu gitu loh, ya. Kenapa sih masalah sekarang itu bisa ada ya? Kenapa sekarang itu bisa ada masalah seperti ini? Ya karena pola pikirnya itu yang bentuk ya itu gitu loh. Yang dibentuk pola pikirnya itu yaitu pertama, permasalahan ekonomi apa? Ada yang masih ingat nggak? Kenapa ada permasalahan ekonomi? Nah, ini ada sangkut pautin ya UMKM nih ya. Ayo, ada yang masih ingat nggak permasalahan ekonomi? Krik. Ini kok pada mengheningkan cipta semua? Atau kita ini ya berubah nih alirannya ya? Ini aliran kebatinan ya, ngejawabin pakai batin aja ya. Kayak ada yang tahu apa permasalahan ekonomi secara umum ya, konvensional atau apalah itu ya. Inflasi. Ya. Inflasi, Pak. Ya, inflasi. Enggak, ini loh. Secara mendasarnya, teman-teman. Inflasi itu efek ya. Efek. Ini permasalahan mendasar. Pertumbuhan. Nah? Pertumbuhan ekonomi. Enggak. Nah, itu efek juga. Itu efek ya. Karena kelangkaan sumber daya yang dapat memenuhi keinginan manusia, Pak. Betul, Hafid 100% ya. Karena adanya kelangkaan ya, adanya scarcity ya. Kelangkaan pada sumber faktor produksi ya tepatnya ya. Kelangkaan pada sumber faktor produksi yang dihadapkan dengan keinginan yang tidak terbatas ya. Sehingga muncullah itu namanya kelangkaan, sehingga muncullah choice, pilihan-pilihan ya. Misalkan gini, misalkan Hafid nih. Hafid dari rumah mau ke kampus ya. Terus Hafid misalkan punya uang cuma 10.000.
Sedangkan Hafid itu ke kampus itu harus naik kendaraan, ya. Taruh di sini Hafid belum punya motor ya. Kalau udah punya motor ya lagi masalahnya Fit ya, di bensin misalnya kan. Nah, di sini Hafid belum punya motor nih ya. Tapi pilihannya itu Hafid dari 10.000 itu harus memilih. Kalau misalkan Hafid naik angkot ya, bisa cukup 10.000 gitu kan. Tapi kalau Hafid pengen naik gokar ya, jangan kan gokar deh, Gojek deh atau apa, Grab atau ojol yang lain ya. Nah, Hafid harus mengeluarkan uang lebih dari 10.000 ya. Nah, akhirnya apa? Hafid kan mau tidak mau harus naik angkot gitu kan, karena sumber faktor produksinya Hafid itu cuma 10.000 gitu kan. Maka Hafid harus naik kendaraan umum ya. Nah, itu ekonomi konvensional ya. Tapi kalau ekonomi syariah itu tidak seperti itu ya. Dalam ekonomi syariah yang menjadi permasalahan itu bukanlah pada kelangkaan sumber faktor produksi ya, tapi yang menjadi permasalahan adalah pendistribusian ya. Pendistribusian sumber faktor produksi ya. Nah, misalkan tadi untuk Hafid ini misalkan uangnya cuma 10.000. Tapi di perjalanan atau mungkin ketika mau berangkat ke kampus ya, Hafid ketemu temennya misalkan siapa nih? Faras ya. Ketemu Faras di jalanan. Ketemu Faras. Kebetulan ya, Faras naik mobil naik mobil lah ya. Mobilnya apa gitu kan. Hafid diajak, "Fit, bareng yuk." Gitu kan. Nah, ayo bareng. Nah, walaupun Hafid itu uangnya cuma 10.000, bahkan 10.000 itu nggak kepake kan. Tapi karena barang Faras ya, maka Hafid bisa menikmati mobil ya, tanpa harus mengeluarkan sumber faktor produksi itu. Nah, itulah ekonomi Islam ya. Jadi ekonomi Islam itu melihat pada secara integral ya, secara integral. Nah, masalahnya apa pada UMKM? Masalahnya pada UMKM di sini kita masing-masing itu egois ya. Masing-masing di sini kita individualis ya. Kita tidak ingin menolong orang lain ya, kita tidak ingin membantu orang lain ya kan. Kalau tidak ada embel-embelnya gitu kan. Nah, itulah yang menjadi permasalahan pada ekonomi ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dari kecil, dari SD, SMP, SMA atau MA atau SMK yang diajarkan tuh yang seperti itu gitu. Yang diajarkan itu ya karena ada keinginan yang tidak terbatas dibenturkan dengan sumber faktor produksi yang terbatas. Akhirnya mau nggak mau kita harus ada pilihan. Itu kan secara parsial, itu kan secara parsial, dan itu dibenturkan lagi dengan motif ekonomi ya. Motif ekonomi secara konvensional apa, Fit? Masih ingat nggak, Fit? Secara umum masih ingat, Fit? Motif ekonomi atau yang lainnya, Fatsyah? Afid mau ngomong tadi nggak? Ayo. Apa, Fit? Lupa lagi, Pak. Lupa. Saya. Oke. Motif ekonomi yang diajarkan ke kita ya, yaitu dari pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya ya. Nah, itu juga menjadi masalah ya. Masalahnya itu beruntut gitu ya, kemana-mana ya, sampai ke ya akhirnya UMKM pun juga seperti itu kan. Ya ini dasar-dasarnya ini ya, terkadang kita itu tidak kuat pada dasar ya, sehingga nanti akan terus efek bola salju gitu, makin besar tidak terpecahkan, padahal secara mendasar itu dari situ ya, egois, individualis ya, dan itu yang terus dipupuk ya, yang terus yang dipelihara oleh diri kita ini, sehingga ya kemana-mana efeknya ya. Nah, akhirnya nggak terpecahkan, padahal awalnya dari seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu ya mengenai UMKM ini.
nanti kita akan melihat ya bagaimana UMKM itu dia dari segi syarat-syaratnya ya apa sih yang dinamakan dengan UMKM ya apa sih yang dinamakan dengan usaha mikro, yang dinamakan usaha menengah kecil ya, dan apa saja permasalahan-permasalahan pada UMKM ya. Ya nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa PTM ya teman-teman ya. Kondisinya makin normal ya. Tapi ini juga jadi suatu kalau menurut saya tuh pandemi ini juga menjadi suatu pelajaran juga buat kita ya, bahwa jarak itu tidak masalah ya, karena ada teknologi sekarang ya. Nah, ada teknologi ini pun juga sebenarnya banyak sekali ya, secara agama bisa kita ambil juga hikmahnya ya teman-teman ya. Ya, belum lama kita sebagai umat Islam merayakan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah ya dari Baitul Haram ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis ya. Lalu dari Baitul Maqdis itu ke langit yang ketujuh ya, lalu kembali lagi dalam waktu 1 malam ya. Artinya apa? Ya, artinya itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Ya, mungkin kalau boleh berandai-andai ya, seandainya Abu Jahal itu hidup di zaman kita, mungkin ya, wallahu alam juga, tapi ya ada kemungkinan ya, mungkin dia bisa aja beriman pada Rasulullah ya. Kenapa? Karena dia melihat teknologi gitu. Ini teknologi manusianya udah seperti ini, apalagi teknologinya Allah ya. Tapi ini mungkin kalau itu bisa secara sebab ya. Tapi lagi-lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Al-Qur'an kan dikatakan seandainya orang yang mati dibangkitkan sekalipun kalau belum beriman mau dapat hidayah tetap aja nggak akan beriman gitu kan. Ya setidaknya kita sebagai umat Islam ya, kita memahami ya perkembangan teknologi ini secara agama juga gitu loh ya. Rasulullah itu Isra Mi'raj dengan teknologinya Allah 1 malam itu selesai ya. Dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis ke langit ya, dari langit kembali lagi dalam waktu 1 malam ya. Seharusnya kita tuh iman kita tuh harusnya lebih kuat lagi. Kenapa? Karena kita udah melihat teknologi gitu kan, ada teknologi gitu loh ya. Nah, apalagi teknologinya Allah gitu kan, pasti lebih canggih lagi gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kita sebagai umat Islam ini harus menyikapi segala sesuatu yang ada itu dengan kacamata iman ya, kacamata iman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.